wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dewi di semester 1 pelajaran matematika. Oke, materi yang pertama yaitu tentang perpangkatan. Ya. Ibu harapkan kalian sudah siap belajar dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum belajar. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Oke, siap anak-anakku sekalian? Kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan bulat dan bentuk akar. Nah, setelah kalian nanti mempelajari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat yang eksponennya negatif, eksponennya positif, dan eksponennya 0. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan pecahan berpangkat bilangan bulat. Kemudian menjelaskan bentuk akar, melakukan operasi hitung aljabar pada perpangkatan dan bentuk akar, merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini, kita hanya menjelaskan tentang ini, ya, tentang perpangkatan bilangan bulat dan menjelaskan pecahan perpangkatan bilangan bulat. Untuk bentuk akar dan operasi hitung aljabarnya nanti di pertemuan berikutnya, ya. Oke, kita masuk dulu di sini. Nah, mungkin kalian sudah pernah menggunakan bilangan seperti pangkat-pangkat seperti ini, 10 pangkat min 9, ya. Biasanya di pelajaran IPA itu suka ada ukuran-ukuran kecil gitu, ya. Nah, misalnya nanoteknologi, teknologi yang mengembangkan material dan ukuran yang sangat kecil, itu 1 sampai 100 nanometer, di mana 1 nanometer sama dengan 1/miliar meter, ditulis 0,00000001, sehingga disingkat menjadi 10 pangkat min 9 meter. Nah, ini untuk mempermudah saja, menyederhanakan daripada tulis seperti ini. Nah, itulah gunanya perpangkatan. Ini perpangkatan negatif, ya. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk bilangan pertama dulu, bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Nah, kalian tahu bilangan bulat itu ada yang terdiri dari bilangan bulat positif, ya kan? Ada yang negatif dan 0, gitu kan, ya. Oke, kita lihat dulu yang positif. Nah, lihat ini 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3, ya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 5 pangkat 6 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan kali 5. Jadi 5-nya ada 6 kali. Nah, demikian seterusnya sehingga diperoleh bentuk umum sebagai berikut. Nah, jadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai N faktor, ya, sampai N faktor. Nah, misalnya A-nya 5, N-nya 5, berarti A-nya ada 5 kali. Kalau N-nya 4, berarti A-nya 4. Seperti itu, ya. Jadi A itu adalah bilangan bulat dan N bilangan bulat positif. Jika A bilangan bulat serta M dan N bilangan bulat positif berlaku, nah, ini ada sifat-sifat yang berlaku di eksponen bilangan bulat positif, ya, yang harus kamu pahami sehingga nanti kamu bisa mengerjakan operasi hitung bentuk perpangkatan, ya. Perhatikan di sini. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kalau dikali, yang penting pokoknya ini, bilangan pokoknya sama, maka menjadi A pangkat M tambah N, ya. A pangkat M tambah N. Contohnya misalnya nih, 2 pangkat 3 dikali, ya, 2 pangkat 4. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 7.
Oke ya, 2 pangkat 7. Jadi bukan dikali ya, ditambahkan ya. Jadinya 2 pangkat 7. Oke, nah jelas ya. Oke, lanjutkan. Nah, jika A bilang bulat selain 0, misalnya seperti M dan E, bilang bulat positif dengan M lebih besar dari N. Ini ya, ini ada sifat yang kedua ya, sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, syaratnya ini, M-nya harus lebih besar dari N supaya hasilnya positif ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya, M-nya lebih besar dari N. Misalnya 3 pangkat 4, nah dibagi 3 pangkat 2, nah berarti sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2, yaitu 3 pangkat 2. Oke, jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan kembali ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kita lihat di sini, A pangkat M dalam kurung pangkatkan N. Jadi A sama dengan M dikali N ya. Jadi bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Ya, contohnya misalnya nih, ini 2 pangkat kecoret 2 pangkat, hapus ya dulu, bentar. Misalnya 2 pangkat 3, nah ini di dalam kurung, nah tapi kita pangkatkan lagi. Nah ini berarti jadinya 2 pangkat 3 kali 2, jadi 2 pangkat 6 ya. Nah ini yang untuk sifat yang ketiga. Nah sifat yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini bilangan pokoknya berbeda. Perhatikan di sini ya. A, B. Nah, ini hanya tinggal diuraikan saja. Jadi misalnya begini nih. 2 dikali 3. Maksudnya gitu ya. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini artinya sama dengan 2 pangkat 2. Tidak bisa dikalikan ya, 2 kali 3. 2 kali 3, 6 pangkat 2 itu tidak bisa ya. Jadi dijabarkan maksudnya nih ya, 2 pangkat 2 dikali, nah gitu, 3 pangkat 2 itu maksudnya ya. Jadi 4 kali 9. Sebenarnya bisa juga sih, 2 kali 3 kan, nah maaf, bukan tidak bisa, tapi bisa maksudnya ya. Tadi ibu Dewi salah, maaf. 2 kali 3 itu 6 pangkat 2 itu sama dengan, nah ini bisa diuraikan menjadi seperti ini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 9. Seperti itu. Nah, jika A dan B bilangan bulat B tidak sama dengan 0 serta M bilangan bulat positif, berlaku. Nah, ini sifat yang kelima. Itu juga sama, cuman bedanya ini dibagi ya. A dibagi B. Nah, misalnya nih 4 dibagi 2. Nah, bagi 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 4 bagi 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 16 dibagi 4 hasilnya. Sama juga dengan 4 dibagi 2 kan 2. 2 pangkat 2 juga 4. Hasilnya sama. Ya. Jadi ada 5 sifat. Ini diingat. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat negatif. Nah, kalau bagaimana kalau yang negatif? Nah, kalau pangkatnya 0 ini ya, perhatikan. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0. 1. 3 pangkat 0 juga 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau pangkat negatif misalnya 2 pangkat min 2. Nah,
Ini berarti sama dengan 1/2 pangkat 2. Jadi yang negatif jadi turun jadi positif. Jadi sama dengan 1/4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, bentuk A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N disebut suatu bentuk bilangan pangkat tak sebenarnya, ya. Bilangan pangkat tak sebenarnya. Oke, kita lihat sini. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, untuk menentukan hasil pecahan yang dipangkatkan dengan bilangan bulat, caranya sama dengan menentukan hasil bilangan bulat yang dipangkatkan dengan bilangan bulat. Caranya sama, cuman bedanya dia berbentuk angka. Contohnya ini, setengah pangkat 5 atau 1/2 pangkat 5. Berarti dia 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 1/2. Atau misalnya seperti ini aja, berarti sama dengan 1 pangkat 5 ya dibagi 2 pangkat 5. Itu sama dengan menjabarkan seperti itu ya. Jadi 1/2, 1 pangkat 5 kan tetap 1/2 pangkat 5 menjadi 1/32. Ini juga sama. Nah, untuk yang negatif seperti ini, min 1/2 pangkat min 2. Nah, ini sama dengan kalau diturunkan kan berarti menjadi 1/-1/2 gitu kan ya. Jadi kan kalau diuraikan ini adalah nah, ini min 1/2 pangkat min 2. Ini kan berarti sama dengan 1 per, nah gitu aja, min setengah pangkat 2. Nah, min setengah pangkat 2. Ini setengah ya, setengah pangkat 2. Nah, 1 per min setengah pangkat 2 ini kan sama aja dengan 1 per min 1 pangkat 2 kan berarti 1 ya, min 1 kali min 1 kan berarti 1 per 2 pangkat 2 kan 4. Nah, kalau dibagi dengan 1/4 ini sama dengan dikali kebalikannya, berarti sama dengan 1 dikali 4/1. Nah, 4/1 ini artinya sama dengan 4. Seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk yang bentuk akar nanti aja di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita lanjut aja ke, nanti kalian kerjakan tugas nih, sebentar ya, di bagian akhir dari presentasi ini. Nah, ini bentuk akar di pertemuan berikutnya. Ibu percepat. Nah, yang kamu kerjakan ini nanti ada tugas ya. Ini nanti biar nggak terlalu pusing ya, kita bagi-bagi aja. Nah, kalian lihatnya di LKS ya. Nah, kamu kerjakan yang ini, yang nomor 1 sampai 3 dulu aja nih. Jadi kegiatan kompetensi 1 nomor 3, 4, 5 ini halaman 3. Kemudian kegiatan kompetensi 2 nomor 2 dan 3 halaman 4. Dan kegiatan kompetensi 3 nomor 2 dan 3 halaman 5 ya. Nah, ini nanti kalian kumpulkan dan kerjakan, kemudian ditaruh di Google Classroom di tugas 1 ya. Ini tugas 1. Nanti 4, 5, 6 ini nanti masuk ke tugas kedua. Jadi yang dikerjakan untuk sekarang ini. Oke, Bu kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian diberikan kepahaman, dan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan memberikan nilai positif dan ada nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi bentuk akar. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.